Halo, berjumpa kembali bersama saya Bapak Rendra Sian dalam pembelajaran seni budaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan, diberikan kemampuan dan semangat dalam mengikuti pembelajaran secara online. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi kita yang selanjutnya, masih dalam cakupan musik tradisional. Hari ini kita akan belajar mengenai materi alat musik tradisional berdasarkan jenis dan fungsinya pada masyarakat Batak Toba. Yang saya jadikan pembahasan hari ini adalah musik pada masyarakat Batak Toba, yaitu gondang sabangunan. Masyarakat Batak memiliki dua ensemble gondang, yaitu gondang sabangunan dan gondang hasapi. Nah, hari ini Bapak akan membahas tentang gondang sabangunan. Ensemble gondang sabangunan atau yang sering juga disebut gondang bolon merupakan salah satu ensemble musik yang dimiliki oleh masyarakat Batak Toba. Berbicara tentang gondang, kata gondang banyak artinya, banyak menyebutkan pengertian. Bisa menyebutkan dalam bentuk kelompok musik atau ensemble, yaitu ensemble gondang sabangunan atau ensemble gondang hasapi. Bisa juga menyebutkan istilah nama alat musik, yaitu taganing. Biasanya orang menyebut taganing itu dengan istilah gondang. Kemudian bisa juga menyebutkan istilah komposisi musik seperti gondang mula-mula, gondang hasatan, itu lebih menyebutkan pengertiannya kepada komposisi musik. Bisa juga menyebutkan ke dalam bentuk pertunjukan musik atau acara seperti gondang naposo, seperti itu dia. Banyak lagi berikutnya. Nah, dahulu gondang sabangunan ini dipercaya, bahkan sampai sekarang dipercaya, memiliki nilai etnis, memiliki nilai adat atau kesakralan yang lebih daripada gondang hasapi. Biasanya gondang sabangunan itu dibuat untuk acara-acara yang lebih sakral, seperti acara kematian atau acara untuk memuji atau memuja arwah nenek moyang, atau orang Bataknya bilang opung opung mula jadi nabolon. Nah, dulu pemain musik ensemble gondang ini disebut dengan istilah pargoci atau pargonsi tulisannya. Dalam konteks sosial, pargonsi ini memiliki nilai sosial yang lebih tinggi daripada masyarakat biasa. Mereka dianggap adalah orang-orang pintar yang memiliki kepintaran misalnya dalam hal-hal adat, partuturan. Maka setiap pemain musiknya ini dianggap lebih tinggi derajatnya daripada rakyat biasa. Seperti contohnya kepada pemain taganing. Pemain taganing ini memiliki julukan namanya Batara Guru Nahumundul, artinya dewa Batara yang duduk untuk pemain taganing. Dan untuk pemain sarunenya disebut Batara Guru Mangutar atau pemain sarune. Nah, mereka ini memiliki status yang dianggap seperti dewa. Kenapa seperti itu? Pada masyarakat suku Batak, pargoci atau pemain musik ini dianggap mereka memiliki kedudukan yang sama dengan dewa, atau istilahnya di atas status sosial masyarakat biasa. Setiap acara yang dipanjatkan untuk memuji atau menyembah nenek moyang tadi harus melalui mereka agar bisa disampaikan kepada opung mula jadi nabolon. Jadi mereka itu dianggap memiliki kedudukan atau kekuasaan lebih daripada masyarakat biasa, karena musik itu sangat berarti bagi kebudayaan suku Batak. Kemudian itu sedikit pengantar tentang gondang sabangunan. Kita akan membahas selanjutnya terhadap instrumennya, jenis dan fungsinya. Baik, akan kita bahas jenis dan fungsi instrumen gondang sabangunan. Yang pertama, tagading atau taganing. Di situ ada gambarnya. Kemudian
Taganing ini termasuk jenis alat musik pukul. Dimainkan dengan cara dipukul menggunakan stick. Sticknya namanya palu-palu. Kemudian berdasarkan sumber bunyinya termasuk ke dalam kelompok membranopon. Karena membran itu sumber bunyinya, selaput kulit yang ditegangkan itu yang dipukul dan mengeluarkan bunyi. Kemudian berdasarkan fungsinya sebagai pengaba atau dirijen, berarti taganing inilah yang pertama kali memberikan kode untuk memulai sebuah acara, sebuah musik gondang. Makanya dia disebut sebagai pengaba atau dirijen. Kemudian fungsinya sebagai pembawa melodi. Nah, ini sedikit kodikannya di dalam gondang Sabangunan. Taganing itu juga berfungsi sebagai pembawa melodi secara ritmik. Walaupun tidak semua repertoar, maksudnya itu adalah tidak semua komposisi musiknya gondang dia berperan sebagai melodi. Kemudian selanjutnya gordang. Lihat di gambar itu, taganing itu terdiri satu setnya atas 6. Satu lagi itu adalah gordang. Gordang ini yang paling besar. Dia yang paling besar dan posisinya ada di sebelah kanan. Nah, keunikan lagi di di ensemble gondang Sabangunan, pemain taganingnya ada 2. Satu pemain yang khusus memainkan taganing yang memukul 5 buah ini, bulatan ini. Satu lagi khusus untuk bermain gordang. Contohnya tadi ada di gambar ini ya. Kalian lihat di sini ada 2 pemainnya kan? Nah, yang satu besar inilah gordang dan itu satu pemain yang khusus memainkan ini. Kemudian satu lagi memainkan taganing. Makanya di sini taganing sebagai pembawa melodi. Berarti yang ini memainkan melodinya dan ini yang memainkan gordangnya. Nah, gordang juga termasuk alat musik pukul dan dalam kelompok membranopon karena memang kesatuan dalam satu alat musik. Kemudian fungsinya sebagai pembawa ritme konstan atau tetap dan variabel. Artinya pemain itu hanya membawakan temponya, istilahnya ritmenya itu ritme yang tetap, tidak berubah-ubah. Bisa dibilang sebagai pembawa ritme konstan atau tetap. Nah, itu sedikit keunikan taganing di dalam ensemble gondang Sabangunan. Kemudian ada sarune bolon. Batak mengenal 2 jenis, 2 sarune, satu sarune bolon dan satu sarune etek. Kalau di gondang Sabangunan dia memakai sarune bolon, artinya sarunenya itu besar, seperti pada gambar ini kelihatan besar kan. Kemudian dia masuk ke dalam jenis alat musik tiup. Sumber bunyinya dia masuk ke dalam kelompok aeropon. Fungsinya sebagai pembawa melodi. Sudah jelas dia adalah alat musik melodi yang memainkan nada-nada. Kemudian ada namanya ogung. Nah, terkait dengan ogung itu atau dalam bahasa Indonesianya disebut gong. Dalam ensemble gondang Sabangunan memakai ogung dan ogung itu ada 4. Ada namanya ogung oluan, doal, panggora dan ihutan. Dan keempat jenis ogung ini memiliki perannya masing-masing. Nah, ogung ini termasuk jenis alat musik pukul dan dia dalam sumber bunyinya masuk ke dalam idiopon. Artinya sumber bunyinya itu keluar dari badan alat itu sendiri ketika dipukul. Fungsinya sebagai pembawa tempo karena dia tidak bernada. Nah, kita bahas satu-satu jenis ogungnya. Yang pertama ogung oloan. Artinya yang diikuti. Itu arti oloan. Yang menghasilkan bunyi pong. Dan bunyi pong ini adalah bernadanya rendah. Kemudian oloan sebagai acuan untuk diikuti ogung lainnya. Berarti ogung inilah sebagai pembawa temponya, ritme konstannya. Untuk diikuti sebagai tanda bagi ogung yang lainnya. Kemudian ogung ihutan artinya yang mengikuti. Ihutan artinya mengikuti. Menghasilkan bunyi pung. Bunyi pung ini adalah nadanya lebih tinggi daripada pong.
bertugas mengikuti oloan. Jadi cara mainnya, Ogung oloan yang pertama kali dipukul, kemudian Agung ikutan yang mengikuti kemudian atau membalasnya. Contohnya kalau dia dimainkan dalam tempo, misalnya dalam ketukan pertama itu oloan dipukulkan, kemudian disambut dengan Agung Hihutan di ketukan yang ketiga. Kemudian ada namanya Agung Panggora, artinya yang berseru. Panggora, berseru, memanggil, menghasilkan bunyi kel. Kel ini lebih tinggi lagi bunyinya, berfungsi memberikan efek kejut. Bunyi kel ini lebih besar daripada bunyi pong dan bunyi pung, karena dia yang berseru, memberikan efek kejut, suaranya lebih besar. Nah, bunyi kel ini dia mengikuti bunyi oloan dan bunyi ihutan. Saat oloan dipukul dia ikut, saat ihutan dipukul dia ikut. Berarti di ketukan pertama dan ketiga dia mengikutinya kalau dalam ketukan temponya. Kemudian ada yang terakhir, Agung Doal menghasilkan bunyi pok pok. Nah, dia berfungsi menambah variasi bunyi Agung. Nah, yang ini agak sedikit berbeda. Kalau contoh dia dalam permainannya dalam ketukan, dia ini dalam ketukan up-nya, maksudnya ketukannya di atas. Jadi di antara ketukan pertama dan ketukan kedua, disitulah dia dibunyikan puk. Makanya kalau kita dengarkan gondang sabangunan, dia bunyinya terkadang ada kelpuk, kelpuk. Dia seakan mengikuti, seakan menjawab dari setiap permainan oloan, ihutan, dan panggora. Dia selalu mengambil ketukan di atas, dan ini terus seperti sautan dia. Nah, itulah satu komponen Agung yang dimainkan dalam gondang sabangunan. Nah, itulah beberapa alat-alat instrumen yang termasuk ke dalam gondang sabangunan dan memiliki fungsinya masing-masing. Nah, gondang sabangunan adalah gondang yang sakral sifatnya pada masyarakat Batak Toba. Itulah sedikit pengantar tentang gondang sabangunan, dan buat kita generasi muda paling tidak kita harus mengerti, walaupun kita tidak bisa memainkannya, paling tidak kita mengerti, mengenal budaya kita sendiri. Nah, dengan proses mengenal itu kita dapat menimbulkan rasa kecintaan terhadap budaya kita sendiri. Sekian materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Jika ada yang pengen ditanyakan atau kurang jelas, tanyakan melalui kolom komentar, pasti akan saya jawab. Sekian untuk hari ini, terima kasih.